Nah ini Pak Yusri Saleh. Iya. Saya mau tanya ini, tadi itu kan tari Ratu Jaro itu kayak tari saman gitu ya? Karena Aceh itu kan kayaknya identik ya, tari-tariannya tuh cepat, dinamis. Bedanya apa, Pak? Oke, perbedaannya ada dua sih sebenarnya. Banyak sih sebenarnya. Kalau saman berasal dari dataran tinggi Gayo, penarinya laki-laki, Ya. pakai baju kerawang Gayo. Tapi kalau Ratu Jaro ini sebenarnya tarian pengembangan baru, yang lahirnya memang di Jakarta. Nah, jadi yang menarikan perempuan, tapi diiringin oleh alat musik rapai. Tapi ada kemiripannya banyak juga ya mengenai tariannya cara. Ya sebenarnya karena memang di Aceh sendiri berkembang tarian duduk cukup banyak. Ada liko pulo. Tarian duduk sebetulnya ya? Semua duduk, hampir Cara rata duduk. Tapi yang membedakan cuma laki-laki dan perempuan. Oh, baik. Dan tidak pernah ada penggabungan sekarang semenjak Aceh ada syariat Islam. Tidak ada penggabungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan-perempuan saja, laki-laki saja. Kalau begitu mengapa Anda ada tadi? Saya jauh jaraknya. Saya jauh. Mau mencuri-curi kesempatan. Nggak bisa deket-deket lagi, Bu Rosi. Nah, tari Ratu Jaro ini saya tahu meskipun tadi udah semakin dijelaskan beda dengan saman. Yang menarik adalah ini banyak diminati oleh warga negara asing tuh. Siap, benar. Kenapa Pak? Kenapa mereka intens ya? Mereka ingin belajar tarian seperti ini? Sebenarnya dalam tarian Aceh terutama tarian yang duduk terutama membuat orang itu menjadi sebuah penasaran lah untuk belajar sebenarnya. Karena biasanya nari itu berdiri ya? Iya berdiri, karena berpikir gini, dengan menari 10 atau 15 atau 20 itu bagi penonton terutama itu menjadi sebuah yang memang tidak memungkinkan. Tapi setelah dia pelajari, asik sendiri, akhirnya banyak orang yang pelajari dan tidak pernah bosan. Karena memang penonton rata-rata yang menonton tarian Ratu Jaro ini yang dia cari sebenarnya bukan kesempurnaan, tapi kesalahan. Siapa yang salah nih di antara penari? Kalau lihat itu tadi saman kayak atau apapun yang tadi duduk seperti itu kayak ini ada yang salah. Nah itu dia tadi barusan gitu. Kita nyarinya malah itunya ya Pak. Itu yang dicari. Jadi memang penonton penasaran siapa yang salah. Siapa yang salah. Karena apalagi sering sekarang tari Ratu Jaro dijadikan ajang kompetisi. Tadi seperti Bu Rosi bilang katanya banyak sekali peminatnya. Ternyata dari berbagai macam negara juga. Dan ini ada yang benar-benar luar biasa. Mereka ini Ngajarin tari Ratu Jaro? Betul, secara online Bu. Online, karena ada di Australia. Ya, betul sekali. Ini dia, kita langsung saja bertemu dengan Murtala dan Alfira. Ini merupakan suami istri. Assalamualaikum. Malam. Wow. Ini Malam Mbak Dwi, selamat malam Mas Indra dan Yusri Saleh. Kenal Pak? Malam. Pak Yusri, kenal nggak sama mereka? Nah, kenal. ya nggak mungkin nggak kenal secara mereka guru Ratu Jaro. Saya mau tanya ke Bapak dan Ibu, ke Pak Murtala dan Bu Alfira. Ini ada di Australia ngajar Ratu Jaro karena memang Anda tinggal di sana atau karena di Australia Anda nggak bisa pulang ke Indonesia karena pandemi? Kita sanggarnya udah dari tahun 2000, grup tari kita. Biasanya sebelum pandemi itu setiap tahun kita mengajarkan tari-tari. Tidak hanya Ratu Jaro, tapi tari-tari Aceh lainnya seperti Ratu Du, Liko Pulo, dan tari-tari Indonesia, misalnya tari-tari dari Minangkabau, dari Jakarta, Betawi, dan Jawa Barat, dan Jawa, bahkan tari Bali juga. Biasanya kita tur keliling Australia setiap tahun. Nah, pada saat... Oh, jadi Anda memang tinggal di sana? Iya, kita memang domisilinya di sini dan punya grup tari di sini. Oh, jadi ngajar online itu bukan karena masa pandemi nggak bisa pulang ya? Bukan. Bu Alfira sendiri kenapa sih kalau suka sama tarian Aceh ini? Iya, terutama memang saya ada keturunan Aceh dan dari kecil ibu saya Ya, ibu saya dari kecil memang selalu bilang sama saya, oh yang tarian Indonesia yang paling bagus tarian Aceh. Jadi saya harus belajar itu. Jadi iya, saya waktu 2005. 2006. Oh, jadi siapa yang ngajarin siapa nih? Siapa yang ngajarin siapa? Pak Murtala ngajarin Alfira atau Alfira ngajarin Pak Murtala?
Sebenarnya saya belajar sedikit Ratu Jaro dari teman-teman Jakarta yang tinggal di Sydney waktu itu. Mereka belajar mungkin dengan Bang Detgam waktu mereka masih SMA. Dan saya pikir saya harus mendalami tarian ini. Jadi saya pergi ke Aceh untuk belajar yang lebih dalam, dan di situ saya ketemu Murtala, dan saya dibawa ke waktu itu pasca tsunami. Jadi saya dibawa ke desa dan barak pengungsi. Barak pengungsi tsunami dan konflik waktu itu, dan saya melihat kerjaannya Bang Murtala sama teman-temannya di NGO, dan saya sebenarnya bukan hanya jatuh cinta dengan dianya, tapi jatuh cinta dengan budaya Aceh. Budaya Aceh. Oh.